Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puja dan puji kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah menganugerahkan kepada kita semua rezeki berupa kesehatan lahir dan batin serta limpahan rahmat dan kasih sayangnya selalu kepada kita semua. Khususnya di hari ini kita bisa berjumpa kembali di dalam sharing belajar menjadi eksportir di Hindra Su Channel. Semoga rekan-rekan semua bisa memanfaatkan waktu dengan baik dan bisa menyerap ilmu yang insya Allah saya berikan sehingga Anda bisa benar-benar menjadi eksportir yang handal. Salam dan salawat kita haturkan juga kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan kepada kita semua contoh terbaik di dalam tata cara beribadah, tata cara berkehidupan, serta khususnya di dalam berdagang. Rekan-rekan pejuang ekspor, apa kabar? Tetap semangat. Untuk Anda semua yang sedang niat untuk menjalankan bisnis ekspor ini, saya harap Anda juga sabar di dalam menjalankan usaha ini. Ada beberapa yang saya amati di dalam konsultasi maupun yang melihat khususnya viewer ya di tempat Hindra Su Channel ini, ada anak-anak muda yang luar biasa. Ada yang masih SMA, ada juga yang belum punya KTP, dan ada juga yang sebagian besar mahasiswa ini sangat tertarik dengan dunia bisnis ekspor. Menurut saya pribadi sangat luar biasa ini semangatnya. Saya membandingkan saja untuk diri saya sendiri pada waktu itu belum punya pikiran untuk berdagang. Nah, ini anak-anak muda yang milenial ini ternyata sudah punya impian untuk jadi pedagang dan menjadi pedagang yang internasional. Namun, saya harap Anda semua sabar di dalam belajar ini. Sebagai contoh, saya sering memberikan konsultasi kepada anak-anak muda yang masih sekolah waktu itu ya, mahasiswa semester 5, ini juga akhirnya bisa menjadi eksportir, bahkan sudah saya ceritakan di dalam seri yang lalu, dia bisa ekspor ke Korea Selatan hingga 2 kontainer. Dan ada juga mahasiswa yang saat ini juga sudah mendapatkan order dan juga down payment ya sebesar 3.000 US dollar, ini juga sudah luar biasa sekali. Kita tunggu realisasi ekspornya. Kemudian masih ada lagi yang bahkan kemarin itu diskusi dengan saya terkait dengan draft letter of credit yang diberikan oleh customernya, dan draft LC ini sangat luar biasa. Saya sendiri juga heran, takjub, dan sangat berbangga hati ya, karena nilainya sangat luar biasa. Nilainya US dollar 568.000, kurang lebih 8 miliar. Ini sungguh luar biasa bagi saya. Kemudian ada mahasiswa-mahasiswa yang juga rutin berkonsultasi kepada saya dan alhamdulillah on the track. Nah, bagi teman-teman yang benar-benar ingin menjalankan bisnis ekspor, ini sesuatu hal yang sangat mungkin terjadi dan Anda juga bisa meraih kesuksesan untuk melakukan bisnis ekspor. Namun, di usaha Anda yang muda ini tentu ada handicap. Ya, handicapnya apa? Salah satunya adalah trust. Bagaimana meyakinkan supplier dan bagaimana meyakinkan buyer. Nah, di dalam meyakinkan ini, untuk menjadi trusted supplier itu juga perlu langkah-langkah yang tepat. Oleh karena itu, saya mengharapkan kepada Anda semua, jangan tergesa-gesa untuk mencari buyer. Ya, karena ketika ketemu buyer dan Anda berkomunikasi dengan mereka, tetapi Anda tidak bisa merespon dengan baik, itu juga akan sia-sia. Namun effort ini juga akan saya apresiasi ya. Saya memberikan contoh
ada anak muda, 3 anak muda yang membuat suatu perusahaan, mereka mahasiswa di Surabaya dan konsultasi, mereka dari Bali, ya. Nah, karena dia mahasiswa ya, tentu pengetahuannya benar-benar menurut saya itu sangat komplit, komprehensif, detail sekali. Apa itu? Dia belajar tentang product knowledge itu. Nah, inilah yang saya tekankan kepada Anda semua, pemula bisnis, itu adalah product knowledge. Jadi mahasiswa ini ketika saya tanya tentang product knowledge, dia presentasi tentang product knowledge itu. Dan menurut saya sangat komprehensif. Kebetulan rencana bisnis dia adalah kopi, jadi saya juga tahu kopi. Tetapi kalau melihat presentasi dia lebih lengkap daripada pengetahuan saya sendiri. Nah, ini saya luar biasa. Dia memang mempelajari satu persatu ya, karena sesuai ilmunya juga di perkuliahan terkait dengan bisnis internasional. Dia mempelajari tentang produk knowledge itu detail sekali. Kemudian kita diskusikan dari produk knowledge itu mana yang biasanya untuk ekspor. Seperti contohnya ini kopi. Kopi ini kan banyak nih, mulai segala grade-nya ya, kualitasnya itu, prosesnya. Nah, konsultasinya kepada saya itu terkait dengan kopi mana Pak yang untuk ekspor, grade apa yang biasanya disukai, kemudian variannya bagaimana. Ini yang perlu dikonsultasikan kepada ekspor ya. Nah, ini langkah-langkah yang betul. Kemudian dia juga mempunyai satu analisa SWOT terkait dengan kelemahan. Kelemahannya adalah kapasitas. Kalau misalkan di Bali ini habis, Pak, ini order datang bagaimana? Nah, ini konsultasi yang tepat. Jadi dia berurutan sekali. Mereka itu sabar sekali di dalam membuat bisnis ini, dan inilah yang kami harapkan ketika Anda akan bisnis ekspor. Ayo pelajari ya, step by step tentang product knowledge itu ya, mulai detailnya sampai packagingnya, kemudian diatur stepnya. Memang saya pahami bahwa banyak sekali yang konsultasi ke saya khususnya itu langsung ingin tahu link buyer. Nah, kadang-kadang WA saya, Pak, saya siap mencari buyer. Saya iseng, saya tanya, seolah-olah saya bayarnya, ini tolong dijawab ya. Kami tertarik dengan produk Anda. Tolong kirim quotation-nya. Ini pun ternyata nggak bisa. Nah, itulah contohnya bahwa memang perlu. Nah, perlu dipelajari lebih awal, step-step, langkah-langkah di dalam mulai bisnis ekspor. Kemudian yang terpenting lagi, ya, Anda adalah bagaimana bisa meyakinkan supplier, ya, untuk anak-anak muda ini, masih muda ya. Ada lagi yang belum punya KTP ya. Ini ya kita pandu ya, kita pandu kebetulan dia juga menjadi alumni Indrasyu Consulting di dalam melakukan bisnis. Ini kita pandu caranya secara private ya, sehingga dia bisa menjalankan bisnis itu dengan baik. Nah, ini ya teman-teman yang anak-anak muda milenial, ayo belajar karena waktu Anda masa-masa SMA, masa-masa kuliah ini adalah mayoritasnya adalah belajar. Ya, gunakan untuk belajar sebaik-baiknya. Ketika Anda ingin melakukan bisnis, atur waktu Anda, proporsinya, presentasinya, belajar Anda bisa 90%, ya, selesaikan masa tugas Anda. 10% gunakan untuk belajar tentang ekspor sedetail-detailnya. Insya Allah saya akan bantu memberikan konsultasi, asalkan Anda juga mengikuti apa yang menjadi instruksi. Ya, saya tidak akan menjawab yang terlalu jauh, cara pengiriman barangnya, bagaimana mencari freight kapal. Di sisi lain, Anda belum tahu produk yang Anda jual, ya, Anda belum bisa membuat company profile dan sebagainya. Ini yang kita tuntut. Saya tidak akan menjawab atau meminta ada yang minta referensi Pak forwarder, ya mohon maaf, ada teman-teman viewer yang minta informasi tentang forwarder, referensi. Kami sangat hati-hati karena forwarder yang kami pakai pun juga dia juga akan sangat berhati-hati menerima
permintaan-permintaan itu, dan khususnya kalau saya berikan referensi, ya saya juga khawatir nanti yang direferensi Pak Indra kok tanya-tanya atau kelasnya belum siap untuk ekspor. Nah ini, jadi saya pun memberikan referensi kepada teman-teman setelah cek sampai detail company profile-nya, oh ini siap. Nih saya memberikan referensi kepada forwarder-forwarder yang pernah kami pakai dan berhubungan baik dengan perusahaan saya. Jadi untuk Anda yang milenial luar biasa, Indonesia butuh Anda untuk menjadi eksportir yang handal di masa yang akan datang. Gantikan kami yang tua-tua ini, Anda bisa menjadi eksportir yang handal dan buat Indonesia itu menjadi lebih baik. Negara eksportir dengan eksportir yang meroket. Semoga sedikit gambaran, saran, Anda jangan berkecil hati, tetap lihat di channel ini, kami akan tuntun Anda step by step di dalam menjalankan bisnis ekspor ini. Semoga Anda tetap semangat dan salam ekspor. Tetap semangat, ayo ekspor. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.